Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat hari ini. Tuhan memberkati dan menyertai kami. Kiranya firman-Mu Tuhan dapat menjadi pedoman, dapat menjadi pelita dan terang di dalam kehidupan kami. Kami anak-anak-Mu, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Salam anak-anak Ibu. Hari ini kita akan belajar bersama-sama di dalam firman Tuhan, yaitu mimbar ibadah online SMA Negeri 23 Batam. Hari ini kita akan belajar banyak di dalam Efesus 5 ayat 16. Kita akan bacanya bersama-sama di rumah. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Hari ini kita belajar bersama-sama tentang bagaimana kita dapat mempergunakan waktu kita. Oleh karena itu, hari ini Ibu memberi tema firman Tuhan dengan tema pergunakanlah waktu yang ada. Waktu adalah sesuatu yang sangat berharga. Time is money. Bahwa waktu itu adalah sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang sangat bernilai. Oleh karena itu, bagaimana kita dapat memanfaatkan, dapat menggunakan waktu yang Tuhan berikan itu dengan baik. Di dalam Efesus 5 ayat 16 ada dua kata penting. Yang pertama, pergunakanlah. Yang kedua, karena. Dua kata itu kita akan belajar bersama-sama. Yang pertama, pergunakanlah waktu yang ada. Mengapa firman Tuhan mengajarkan kita untuk dapat mempergunakan waktu dengan baik? Ternyata waktu yang Tuhan berikan itu adalah anugerah. Waktu yang Tuhan berikan itu sangat bernilai, sangat berharga. Bayangkan, setiap manusia diberikan Tuhan waktu yang sama. Ibu diberikan waktu 24 jam, kalian juga diberikan Tuhan waktu yang sama. Detik yang sama, menit yang sama. Jadi tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak diberikan Tuhan waktu. Semua manusia diberikan Tuhan waktu. Lalu bagaimana manusia itu dapat mempergunakan waktu itu dengan baik? Ibu memberikan contoh, ada seorang pelajar. Seorang pelajar itu dapat mempergunakan waktunya dengan baik. Kapan waktunya dia belajar, kapan waktunya dia bermain. Dia selalu tekun, dia selalu disiplin. Hingga akhirnya pelajar itu mendapatkan hasil yang baik, yaitu dia mendapatkan juara kelas. Itu semua didapatkan karena dia dapat mempergunakan waktu itu dengan baik. Atau sebaliknya, seorang pelajar yang suka bermalas-malasan, suka santai, tidak memperdulikan waktu, cuek-cuek, acuh tak acuh, hingga akhirnya yang dia dapatkan adalah kegagalan. Jadi Efesus 5 ayat 16 menekankan kepada kita semua supaya kita dapat mempergunakan waktu yang Tuhan berikan. Kalau kita ingat di dalam kitab Mazmur dikatakan bahwa hidup manusia itu singkat, seperti uap yang tertiup lalu hilang. Artinya waktu yang Tuhan berikan itu terbatas. Dan tergantung manusianya bagaimana dapat mempergunakan waktu itu dengan baik. Jadi di awal semester ini, Ibu mengajak kepada kalian, mari nak, gunakan waktu yang Tuhan berikan itu dengan baik. Mari kita gunakan waktu yang Tuhan berikan itu dengan hal-hal yang positif, dengan hal-hal yang bermanfaat. Baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang. Karena waktu yang Tuhan berikan ini cepat berlalu. Oleh karena itu, jangan sampai waktu yang cepat ini tidak kamu gunakan dengan baik. Bahkan di dalam Efesus 5 ayat 16 dikatakan, kalau kita dapat mempergunakan waktu kita dengan baik, maka kita
dapat menjadi orang yang berhikmat. Orang yang berhikmat adalah orang yang dapat mempergunakan waktunya dengan baik. Orang yang dapat memanfaatkan masa depannya dengan baik. Karena apa, nak? Karena hari-hari ini adalah jahat. Kalau kita tidak menggunakan waktu kita, kalau kita tidak memanfaatkan sesuatu yang Tuhan berikan ini dengan hal-hal yang positif, maka apa yang kita dapatkan? Karena hari-hari ini adalah jahat. Apa pentingnya kita dapat menggunakan waktu yang Tuhan berikan? Di Alkitab dikatakan ada 2 orang bebal dan ada orang arif. Orang yang bebal adalah orang yang tidak dapat mempergunakan waktu dengan baik. Orang yang arif adalah orang yang dapat mempergunakan waktu dengan baik dan bijaksana. Tergantung, kamu mau pilih yang mana? Kamu mau menjadi orang bebal atau kamu mau menjadi orang arif? Orang yang bebal adalah orang yang susah diatur. Orang yang tidak bisa diberitahu. Sedangkan orang arif adalah orang yang tahu betul tugas dan tanggung jawabnya. Orang yang tahu dan mengerti apa yang menjadi tanggung jawabnya sebagai seorang pelajar. Jadi waktu sangat berharga. Jadilah orang arif. Artinya orang yang mampu mempergunakan waktunya dengan baik dan bijaksana. Karena itu anak-anak ibu, mari ibu mengajak kita semua. Mari kita gunakan waktu yang Tuhan berikan itu. Baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang. Gunakan waktu itu dengan berhikmat. Gunakan waktu itu dengan bijaksana. Karena kita tahu bahwa hari-hari ini adalah jahat. Kalau kita tidak menggunakan waktu kita dengan bijaksana, kalau kita tidak menggunakan waktu kita dengan arif, maka waktu yang Tuhan berikan itu akan sia-sia. Hari ini, nak, adalah ibadah perdana kita. Artinya ibadah kita bertemu dengan anak-anak ibu. Ibu mengajak kita semua, mari gunakanlah waktu yang Tuhan berikan dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang positif. Jadilah orang arif, jadilah orang yang berhikmat. Orang yang berhikmat adalah orang yang tahu menggunakan waktu dengan baik dan bijaksana. Kiranya firman Tuhan hari ini mengajak kita semua, menguatkan kita semua, supaya kita tidak menjadi orang bebal, tetapi kita dapat menjadi orang arif yang dapat mempergunakan waktunya, dapat menggunakan waktu yang Tuhan berikan dengan baik dan bijaksana. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat hari ini. Tuhan memberkati dan menyertai kami. Tuhan membimbing dan menolong kami. Mampukan kami Tuhan untuk dapat mempergunakan waktu yang Tuhan berikan ini dengan hal-hal yang baik dan positif. Kiranya kasih dan setia Tuhan selalu menyertai dan memberkati kami. Kiranya anugerah Tuhan selalu menolong dan membangun kami, sehingga kami boleh menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan memberkati dan menyertai kita hari ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.